والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beraneka ragam nikmat sehat wal afiat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan adab kepada tetangga, adabul insan ma'al jiran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adamana fa'ala barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala adabul insan ma'al jirani, adab seorang manusia kepada tetangganya. Yang pertama, an la yutila ma'humul kalam, ya, tidak memperbanyak omongan kepadanya. Ya, jadi kalau ame tetangga jangan banyak ngomong, ya. Karena banyak ngomong banyak salah, banyak dosa, banyak dosa tempatnya di neraka. Saya ulang ya, banyak ngomong banyak salah, banyak dosa di neraka. Ya, maka kita kalau sama tetangga ya jangan banyak ngomong, kalau bisa ya ngomongin yang penting-penting aja. Ya. Kalau sudah nyerempet ngomongin orang, udah alihkan ke pembicaraan lainnya. Yang ke-14, an yukthira su'ala an ahwalihim, dia tidak memperbanyak bertanya tentang keadaan tetangga kita. Ya, nggak banyak nanya tentang keadaan tetangga kita. Nanya boleh, cuman jangan banyak tanya. Ya, kalau nanya kabar boleh. Ya, gimana keadaannya si fulan boleh. Cuman jangan kepo, jangan cari-cari tahu. Ya, apalagi nyari-nyari aib tetangga. Tuh ya, kadang-kadang orang nanya maksudnya adalah nyari aib. Tuh ya. Yang selanjutnya, an yu'azziyahum fil musibah, hendaknya bertakziah kepada mereka fil musibah, tatkala mereka tertimpa musibah. Ya, jadi kalau tetangga kita kena musibah, takziah ke rumahnya. Sakit kita jengukin, meninggal kita takziahin. Tuh ya. Yang ke-16, an la yakfula an mulahadhati darihim inda ghaibatihim. Nah dia, tidak lalai, tidak luput an mulahadhati darihim, dari melihat, memperhatikan rumahnya. Inda ghaibatihim, ketika mereka tidak ada. Tuh, kalau tetangga kita lagi mudik, tetangga kita lagi jalan, lihatin rumahnya. Ya. Kalau jemurannya kena hujan, pindahin gitu. Ya. Kalau bajunya jatuh dari jemuran, angkatin. Tuh. Ya. Kalau memang rumah tetangga kita yang nggak dikunci, kunci itu ya. Perhatiin, jagain rumah tetangga. Itu ya hak tetangga tuh. Ya. Nah ini biasanya kalau orang-orang yang udah berumah tangga baru tahu nih. Ya kalau ente sekarang mah masih muda-muda belum pernah tahu. Ya. Ntar ente jadi orang tua, jadi bapak, punya anak, punya tetangga, nanti baru tuh ketahuan tuh. Ya.
Mobil khususnya biasanya lagi apa? Lagi mudik. Tuh, kalau lagi mudik tuh orang rumah tetangga nggak ada. Ya. Kadang ada suara geresak-geresak, longokin, jangan didimin aja. Nggak apa-apa rumah tetangga ini, yang hilang barang dia lah, jangan. Kalau tetangga kita kehilangan barang, kita yang nggak enak sama dia. Tuh. Karena haknya mereka ya adalah kita jagain rumah dia ketika dia nggak ada. Begitupun kita, ketika kita nggak ada, ntar dijagain rumahnya sama dia. Ya. Karena hidup tuh begitu. Ya. Hidup saling bantu membantu. Sekarang dia sakit, kita yang bantuin. Besok kita sakit, dia yang bantuin. Ya. Coba bayangin ente sakit nggak bisa ke rumah sakit, kaki kaku, ya nggak bisa gerak. Yang gotong siapa? Ya? Teman Facebook, teman nongkrong. Belum tentu datang ke rumah ente. Yang paling dulu nolongin ente kalau susah siapa? Tetangga. Ya. Ya. Risma gitu datang gitu. Belum rapat dulu di grup. Kapan mau jengukin nih? Orang udah sekarat, kapan mau jengukin? Yang nolongin kita yang pertama tetangga kita tuh. Ya. Makanya kita jangan pelit sama tetangga, jangan usil sama tetangga, karena yang paling dulu nolongin kita tetangga. Ya. Bukan teman di grup, bukan teman tongkrongan, bukan teman ngaji, belum tentu teman ngaji kenal sama kita. Ya. Jelas paham? Tuh ya, maka jangan lupa sama tetangga tuh ya. Jagain dia, ntar dia jagain kita. Tolongin dia, ntar dia nolongin kita. Bantuin dia, ntar dia bantuin kita. Ya, makanya kita bahas kemarin di Masjid Al-Ikhlas, Al-Jar Qabla Dar. Cari tetangga dulu sebelum nyari rumah tuh. Cari tetangganya. Jangan beli rumah, tahu tetangganya Firaun. Tahu tetangganya Dajjal gitu. Kacau. Yang ke-17, an yatalattafa biwaladihi fi kalimati, hendaknya berlemah lembut biwaladihi terhadap anak tetangga fi kalimatih dalam ucapannya tuh ya. Jadi kalau kita ngomong sama anak tetangga kita, ngomong yang sopan, ngomong yang lembut. Sebagaimana kita punya anak ya. Kalau kita ngomong baik sama tetangga kita, sama anaknya baik, ntar insyaallah tetangga kita pun ngomongnya baik gitu. Ya. Begitu aja udah. Ya, jadi kita jangan pernah berharap dihargai kalau kita nggak pernah menghargai orang lain. Ya. Kita nggak pernah menghargai orang lain, jangan harap dihargai orang lain. Kita nggak pernah cinta sama orang lain, jangan harap dicintai orang lain. Ya. Cinta aja kita nggak pernah, gimana kita mau dapat cinta orang lain? Gitu. Maka kenapa Nabi kita Muhammad SAW, orang belum pernah ketemu sama Nabi, ya. Orang biasa rindu itu kalau udah pernah lihat, ya, ketemu perempuan, ya, ketemu di Anyer jauh, ya. Misalnya nih, contoh, ketemu perempuan di Anyer, perempuan cakep kenalan, pulang rindu gak? Kangen gak? Kenapa? Yang cakep perempuannya, pernah lihat gak? Pernah, tuh. Ya. Orang yang namanya rindu minimal pernah lihat. Loh kok kenapa banyak orang yang nggak pernah ngelihat Rasulullah tapi rindu kepada Rasulullah, ya. Bahkan bisa menitikkan air mata, meneteskan air mata karena rindu pada Rasulullah yang sepanjang hidupnya dia belum pernah lihat. Tuh. Aneh ya, unik. Kenapa kok bisa kita rindu sama Rasulullah, kita cinta sama Rasulullah padahal sekalipun belum pernah kita lihat Rasulullah? Jawabannya karena cinta Rasul yang begitu besar kepada kita, ya. Cinta yang begitu besar kepada kita sehingga kita pun nggak tahu kenapa kok bisa cinta sama Rasulullah. Tuh. Ya. Makanya begitu, kalau ente ngajak orang ngaji, ente berdakwah, ya, cintai dulu orang yang ente ajak ngaji. Kalau ente sudah cinta sama dia, ente ajak sekali langsung nyaut. Kenapa? Karena udah ada hubungan hati duluan, ya. Dan bentuk cinta kita kepada orang yang dicintai adalah kita mendoakannya, ya. Kita mendoakannya, ya. Kenapa orang Madinah begitu mudah diajak Rasul masuk Islam? Kenapa? Jawabannya. Kenapa jawabannya?
Karena Rasulullah udah sampai namanya ke Madinah. Ya. Rasul udah dikenal di kota Madinah. Lewat siapa? Lewat sahabat-sahabatnya, diantaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Ya. Maka ketika Rasul sambut, Rasul datang, semua udah siap untuk masuk ke dalam Islam. Semua udah siap untuk ngikutin Rasulullah. Itu pertanyaannya, kita udah cinta belum sama orang-orang di sekitar kita? Itu ya. Kalau ente lihat jalan kemari ada anak-anak muda belum ngaji, apa jangan-jangan pernah ngaji, itu tanggung jawab ente ya. Terlebih dahulu sebagai orang sini ya. Saya nomor 2 karena saya seminggu sekali ke sini ya. Tanggung jawab kita sebagai warga kampung, ayo kita ajakin semua anak-anak ngaji, semua remaja ngaji. Tanggung jawab siapa? Kita sebagai remaja. Ya, aneh remaja dulu, lewat. Anak mau 4. Gimana caranya ente ngajakin orang tadi? Tanamin rasa cinta dulu ame tetangga kita. Bagaimana kita mau bisa ngajak orang kalau kita nggak cinta dengan dia, kalau dia nggak cinta dengan kita? Itu ya. Paham? Ya. Dan bentuk kecintaan tadi diantaranya doa. Kalau ente benar cinta sama orang, doain. Atau apalagi yang kedua, kalau memang cinta sama orang, kasih hadiah, udah kasih aja hadiah. Ya, nih gue bagi. Lah kok kasih hadiah? Emang gue ulang tahun? Enggak, gue bagi aja. Gitu. Ya. Tapi kalau bisa nih, kalau bisa ya, jangan modus. Modus, modus lagi. Nih, ya dikasih hadiah coklat Silver Queen, ya salah. Ngasihnya perempuan lagi, ya. Aku malah kasih perempuan ya gitu. Kalau lah perempuan nih tidak jaket. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Ya jadi begitu ya. Kalau kita pengen anak kita dilembutin, maka berlemah lembutlah sama anak orang lain. Ya. Kemudian ayyurshidahum ila ma yajhaluhu min amri dinihim wa dunyahum. Tuh, bimbing mereka. Bimbing. Ayyurshid, mursyid, bimbing mereka. Ila ma yajhaluhu, kepada apa yang mereka enggak tahu. Bimbinglah apa yang mereka enggak tahu. Tuh. Min amri dinihim, baik itu perkara agama maupun perkara dunia. Tuh ya. Ajarin orang, kasih tahu, arahin tuh. Ya. Contoh sekarang nih orang-orang kan banyak ya bilang begini, ya, ente hati-hati itu ya, makan makanan sembarangan, takut-takut ada narkobanya. Anak kecil tuh kadang-kadang nggak tahu ya, dia sembarangan jajan, sembarangan beli ciki tiap hari, akhirnya apa? Amandel ya. Minum es teh sisri tiap hari, akhirnya diabetes. Itu kejadian. Ada anak umur SMP diabetes, bayangin tuh. Anak SMP diabetes meninggal. Gara-gara setiap hari minumnya teh sisri, minumnya gitu-gituan. Boleh minum gituan, tapi jangan sering gitu. Nih sekolah minum itu, pulang minum itu, sore minum itu, malam minum itu tuh. Ya. Ini bahaya ya buat anak-anak muda, apalagi yang muda-muda yang demen nongkrong nih, kadang-kadang minumnya X, minumnya kuku. Kuku Zidan, kuku Abil, minumnya kuku Bima tuh, ya Allah, ya anak muda ya. Akhirnya ginjalnya tuh kasih tahu. Ya kan kita kadang-kadang nggak tahu anak-anak muda kan nongkrong kuku Bima pesen extra jos ini biar seger, minum tiap hari sakit. Ada salah seorang habaib ya meninggal muda umur 40 tahun. Itu gara-garanya muridnya kebayaan. Tiap hari muridnya ngasih ya, kalau ngajar nih sama malam Selasa juga ngajar malam Selasa. Dikasihnya minuman berenergi. Ntar extra jos, ntar kerating dek. Kebayaan muridnya. Murid cinta gak? Cinta. Cuman yang nggak tahu cara mencintai yang benar bagaimana. Gitu. Makanya kalau cinta sama saya ada kayu manis nih sini nih. Ya, kalau itu mau umur saya panjang, taruh kayu manis gitu. Ya, karena musuh saya yang manis
manis tuh ya gitu. Karena udah manis. Ya. Minumannya. Itu kita cinta sama guru kita. Guru kita apa obatnya? Kayu manis. Bikinin kayu manis. Ya tuh. Paham? Karena cinta butuh logika, ya. Cinta butuh logika. Ente cinta sama perempuan yang ente cintai, jangan pacarin, jangan. Cinta ente pacarin. Cinta ente pegang tangannya. Cinta ente ajak jalan-jalan sebelum halal. Bahkan diajak zina sebelum dihalalkan tuh. Namanya nggak cinta. Cinta buta namanya. Namanya cinta apa? Cinta buta. Nggak pakai logika. Pakai akal sehat. Kalau kita cinta sama dia, datangilah rumahnya bila putus cinta. Gimana lagunya? Jangan turuti nafsu, tuh. Tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istikharah. Oh, udah kayak Gus Asmi belum nih? Versi gondrong ya. Ya tuh, Gus Hafiz dah, Gus Hafiz. Ya salah. Ada tuh gurunya tuh yang si Pak kirim, lah fotonya mirip aneh. Bila kau jatuh cinta, ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Teng nong neng nong neng nong net. Ya salah. Datengin rumahnya. Iya dipacarin kalau malam minggu didatengin ya. Tuh ya. Kalau cinta kita itu ya. Itu lagu bagus itu ya, ngingetin anak muda ya. Tapi yang nyanyi nyanyi juga pacaran juga. Maafin yang pacaran ya, bukan nyinggung, bukan nyindir doang. Kita doakan semoga istiqomah ya. Nanti ngapain kelas Bang Agung? Bang Agung mau punya cewek. Ya. Kalau kita cinta sama perempuan yang laki, jangan dipacarin ya. Ente buruan ngumpulin duit. Ya minimal 50 juta lah. Kalau enggak ya 30 dah, 20 dah, 20 ya. Belum undang Pak Bilis taruh ini. Belum undang tim Hadoh Risma tar. Wow, 10 juta sekali main kan. Ya, ngumpulin duit dari sekarang nih yang udah kerja nih, yang udah lulus tuh. Imal ya, kumpulin duit tuh. Udah kumpul lapor mana Sat? Bulan depan anterin aneh kemana? Mau ngelamaran tuh. Ngelamar siapa? Ngelamar Abil gitu. tetangganya Abil. Sayang, kalau sayang tuh jangan diapa-apain, kasihan perempuan ya. Jelas ya, nanti mustakmal. Apa? Mustakmal menjadi bekas. Nauzubillah min dzalik itu kalau sayang ya. Nah, kenapa begitu? Ntar kalau ente salah, ntar enak ente begitu juga tuh ya. Jagain tuh ya. Nah, jadi kasih tahu anak muda tuh, bukan kita nggak sayang, bukan. Apalagi zaman sekarang tontonan udah nggak jadi tontonan sekarang. Nonton TV nih, yang mana aja TV pacaran? SCTV pacaran, RCTI pacaran. Wah, hancur dah televisi kita. Kalau zaman dulu banyak tuh film-film sinetron yang mendidik. Sekarang nggak ada. Sekarang yang naik ke TV orang-orang joget. Orang joget viral naik TV. Orang joget viral naik TV. Begitu mulu, kan pusing kepala kita kan. Ya. Nonton TV salah, nonton YouTube salah. Keluar rumah salah juga. Kasihan tuh ajarin anak-anak kecil nih. Ya. Kalau ada mereka kecil-kecil begini, cowok lu, si cowok lu masih bocah 6 tahun, manggilnya papa mama, jasa, ayah bunda, ya, makan lu masih pakai so nice, ayah bunda, jangan ya, udah ayah bunda lagi, oncom. Ya jangan ya di HP-nya
Ayah, cia ayah. Aneh ketawa dengernya. Ayah, ayah, aku belum ngerjain PR ayah. Ngerjain PR. Ayah, kamu udah bayaran belum? Ayah, ya Allah, ya Rabbi. Zaman ya. Lanjut ya. Yang ke-19, aniyan sohal jaru jarohu. Hendaknya seorang tetangga nasehatin tetangganya. Tuh. In ra'a minhum munkaran, kalau dia lihat ada kemungkaran. Tuh. Au alima minhum mukhalafatan syar'iyatan, atau dia tahu ada penyimpangan syariat tuh. Tetangganya punya anak perempuan. Rumah kosong. Ya, ada laki-laki masuk. Nah, tegur gak? Tegur, bilangin itu. Ya, jangan diem aja. Dibilangin sama tetangganya, galakan dia. Ngapa lo rumah-rumah gua gitu katanya. Cowok-cowok gua lah. Neraka masing-masing. Loh, aduh. Enak aja neraka, gua surga, lo neraka kali. Ini nih sekarang begitu ya. Gua bilangin bapak lu. Bilangin lah bapak gua, dibilangin, "Pak, anaknya tadi main cewek." "Ngapa lu? Anak-anak gua?" Begitu. Galakan lagi. Ini kenyataan kejadian yang begini ya Allah. Bukan di sini bukan, ya kan. Oh no. Udah jauh, ujung Berung. Tadinya di sini ngontrak. Ya Allah, tadi bilangin anaknya ngelawan, lapor bapaknya nantangin. Tuh. Akhirnya ribut. Keles nih sama yang tetangganya, ini kan salah. Ya. Harusnya orang tuanya terima kasih. Tuh kemarin ada tuh anak-anak kecil umur segini kayak Bambang nih. Habis sholat Jumat main kahar tuh. Cok. Wah, enak banget. Seret ji. Lagi ngocok-ngocok kartu, datang nih kita punya jamaah. Main apaan lo? Main judi lo ya? Enggak bang, main kartu doang, nggak pakai duit kok. Nah ini awal mula orang main judi main kartu. Ya, main kartu nih, walaupun nggak pakai duit, ntar lame-lame pakai duit. Main gaple tuh. Awalnya nggak pakai duit, ntar lama-lama pakai. Maka tegur kalau ada yang main kartu, main gaple, buang aja. Dulu ada anak-anak sekolah, kalau nggak salah ya Pimda apa mana gitu. Itu 25 orang. Bulan puasa siang-siang beli es seplastik gede. Di kebun dekat rumah saya, sebelah tuh di kebun. Wah, pas banget beli es kan ada kita. Apaan nih? Air bang, air apaan? Es. Lu nggak puasa apa deh? Enggak bang, buangannya kali. Nggak ada satupun yang berani. Kenapa? Kita berani. Kita di jalan Allah, jangan takut kalau mati syahid. Kenapa? Kita belain syariat Islam bulan puasa. Ya. Itu 25 orang nggak ada satupun yang nolak, nggak ada semua yang ngajak ribut saya. Kenapa? Karena kita berani. Tuh. Karena dia salah. Orang salah pasti takut, orang benar pasti berani. Ente pun sama, anak kecil lagi main kartu, buang kartunya. Jangan takut-takut. Ya. Ntar nggak ngaji lagi, biarin nggak apa-apa, buang kartunya. Ya. Anak kecil. Tuh, kalau gede mikir-mikir dulu. Yang gede mikir-mikir dulu, pelan-pelan gitu ya. Dakwah nggak boleh keras. Anak kecil nggak buang. Sok terapi buat dia. Besok takut lagi kita kan gitu. Nah kalau yang gede, kita habis. Besok nggak ngaji lagi kita. Ntar ada caranya. Kalau yang ngajakin yang gede, gimana caranya? Tongkrongin. Ya, dulu ada kiai, ada orang main kartu, ditongkrongin duduk ini, mesen kopi, ngerokok. Lama-lama yang main kartu gak enak kan? Ada bubar, besok nggak main lagi, tuh, pindah. Dengar kabar, Sat, ada yang main di sono, datengin lagi, ngerokok lagi, ngopi lagi. Nggak enak gitu sih, besok pindah lagi. Lama-lama nggak enak, lama-lama ngaji tuh. Ya, kalau yang gede-gedean jangan begitu, pelan-pelan. Kalau yang kecil perlu tegasin. Ya, kecil. Kalau kecil mah nggak usah dibaik-baikin, nggak usah. Itu yang tegas. Itu. Jelas paham? Kalau anak kecil kita tongkrongin, bang main bareng bang, udah ajakin main gitu. Anak kecil nggak ngerti. Anak kecil nggak paham.
Kalau orang gede kita begituin, kitanya kalah. Maka cara kita ngajak orang-orang gede bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Kita rangkul, kita ajak, kita tanyain, kita perhatiin tuh, ya. Jelas? Jadi kalau tetangga kita bermasalah, satu yang pertama ente lihat, kalau nih orang bisa ditegur-tegur, ya. Tetangga kita emang orang bener nih, ditegur pasti sami'na wa ta'na, tegur. Kalau enggak mau ditegur, lapor RT. Lapor siapa? RT itu. Enak kalau RT-nya Abil, RT-nya Hamdi, ini ada yang maksiat nih itu, jalan. Jelas ya. Jadi kalau ada tetangga yang masalah, kasih nasihat. Ya, tapi lihat dulu bagaimana cara ngasih nasihatnya. Wa an yakuna dzalika fi ma bainahu wa bainahu ma'ad du'a lahu bi an yuslihahu Allah wa yahdihi. Nah, habis dikasih nasihat, hendaknya dia mendoakan. Bi an yuslihahullah, agar Allah perbaiki dirinya dan Allah kasih hidayah. Tuh ya. Jadi kalau ada orang begitu, tenang, santai, pelan-pelan. Tuh ya. Lihat kemampuan kita. Ya. Kalau dulu orang tua saya begitu. Kalau ada masalah bisa kelarin. Kalau nggak bisa ya udah. Urusannya sama yang di atas. RT, RW gitu, ya. Ini biar anak-anak muda nggak kena virus. Mohon maaf ya, banyak sekarang lagi pada ditangkap-tangkapin nih orang-orang yang makin narkoba, ya. Di beberapa daerah yang saya ngajar banyak yang lagi ketangkep. Tiap minggu ada yang ketangkep narkoba. Dari mana mulanya narkoba? Satu yang pertama pergaulan. Nih, ente yang udah sekolah naik ke SMP ketemu teman baru tuh, teman baru. Kenal lah, deket, lama-lama diajakin. Pertama minuman, ya. Kalau udah ngerokok minuman, habis minuman dikasih data yang murah-murah, gori, ya, dikasih ganja tuh, tahu kan, yang diisep. Lama kelamaan dikasih sabu tuh. Lama-lama suntik, lama-lama overdosis, lama-lama udah kelas. Awalnya dari mana? Rokok. Ya, awalnya dari mana? Rokok. Lama-lama nauzubillah min dzalik gitu ya. Jangan sampai ada remaja Risma yang kena narkoba gitu ya. Kemudian ayyamana jaruka fi asbabihi. Nah, hendaknya kita jaga keamanan tetangga kita itu. Jaga keamanan tetanggamu, ya. Yang pertama apa? Fi nafsihi, jaga tuh dirinya, ya. Jaga dirinya. Tuh. Yang kedua, wadinihi, jaga agamanya. Jangan sampai tetangga kita murtad. Hati-hati nih, sekarang banyak modus pemurtadan. Ya, cuma kalau di sini insyaallah enggak dah. Itu beberapa daerah, biasanya daerah-daerah miskin. Orang-orang miskin ditawarin nih, kalau ente masuk Kristen, sebulan ane jamin beras ente, makanan ente, lauk, baju ane jamin tuh. Bahkan dapat duit per bulan $1 juta asal mau masuk apa? Kristen tuh. Murah harganya. Ya. Kalau di sini nggak kena dah insyaallah ya. Insyaallah pokoknya kalau daerah yang makmur majelisnya kayak Mujahidin nggak bakal kena. Coba ente tengok tempat-tempat lain tuh. Ya. Banyak kristenisasi tuh ya. Jagain tuh tetangga kita. Apalagi wa ahlihi, jagain keluarganya tuh. Tetangga kita punya anak perempuan, malam-malam di Pulau Gadung. Ngapain di Pulau Gadung? Lu ngapain lu tong lu? Enggak bang nih, lagi main. Nah, main sama siapa? Ini sama cowok, ajak pulang tuh, Kak, laporin bapaknya. Pak, ini anak ente nih lagi di Pulau Gadung nih. Enggak tahu sama siapa, perempuan tengah malam. Nah, laporin orang tua, jagain. Ya. Gitu. Paham? Ya, jangan dibiarin aja tetangga kita gitu. Ya, orang kadang-kadang sayangan sama ayam sih. Ya. Ayam maghrib dicariin, mana ayam gue nih? Anak perawan nggak dicariin, ya Allah. Juga jagain hartanya yang malihi, ya, hartanya wawaladihi dan anaknya itu, ya. Jadi kita ngamanin dirinya, agamanya, keluarganya, hartanya dan anaknya itu. Yang kedua, satu ayyuktsira maraqata ta'ami, hendaknya memperbanyak kuah makanannya, kuah sayurnya.
Kalau bikin lauk, tuh ya, kalau bikin makanan, bikin rendang, banyakin bumbunya, Entar rendangnya kita bagi 2 biji dagingnya, 4-nya kelengkuas. Pas kata, wah rezeki nomplok ini rendang, waduh, pasti makan lengkuas. Paling enggak jangan lengkuas banget dah, paling enggak tempe 4, dagingnya kagak. Katanya, wah daging nih pasti makan tempe. Ya minimal tetangga dapat gitu ya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqan, kalau engkau masak ya sayur, fa'akthirha, tuh maka perbanyaklah kuahnya, tuh wa ta'ahad jiranak, dan ingat-ingatlah ya akan tetanggamu, tuh ingat-ingat tetangga, tuh likulli dzi ni'matin mahsud, tiap-tiap orang yang dapat nikmat pasti ada pendengkinya ya. Mending kelihatan miskin tapi kaya daripada kelihatan kaya tapi miskin. Kenapa begitu? Orang kalau kelihatan kaya, banyak orang husnuzon kita punya duit aja ya. Orang kalau kelihatan kaya tapi miskin, kasihan, orang pengen minjem duit tapi nggak ada duit gitu. Kayak artis, misalnya contoh nih ya, Zidane jadi artis ya. Artisnya yang diundang cuma seminggu sekali gitu. Cuma figuran doang lagi, menumpang lewat. Orang kan taunya, wah nih tetanggaku masuk TV. Pikiran orang Zidane banyak duitnya, padahal mana artis figuran sekali lewat gocap. Tapi orang taunya banyak duit tuh. Akhirnya besok Zidane dikasih proposal nih, Bang Zidane nih, buat maulid lah dikasih gocap gitu. Lah kata orang, buset deh orang kaya pelit banget. Nah, padahal emang nggak kaya, kelihatannya doang kaya. Mending kita kelihatan miskin tapi duitnya banyak tuh. Bawa kardus, ngutin sampah, dalamnya duit jutaan. Ya salah. Gitu. Orang nggak tahu ya, kalau kita berpenampilan biasa orang nggak tahu duit kita, orang nggak dengki sama kita. Karena kedengkian itu muncul karena orang ngelihat nikmat yang kita punya tuh ya, baru dengki. Sekarang ente bukan siapa-siapa nih, ustadz bukan, RT bukan, RW bukan, orang kaya bukan, orang nggak bakal dengki, ente nggak bakal dihitung di masyarakat ya. Tapi kalau ente sudah jadi ustadz ya, terus jadi RT atau jadi RW atau jadi pejabat, pasti orang banyak yang dengki ya. Mending mana miskin orang nggak dengki apa kaya didengki? Hah? Iya, kaya tidak didengki. Cakep tuh ya. Oh nyari aman aja. Ya. Itu tadi, kalau ente nggak mau didengki, jadilah orang kaya yang tawadu. Makanya hadisnya apa tadi? Fi kulli dzi ni'matin mahsud illal mutawadi. Artusan tuh. Setiap orang yang punya nikmat ada pendengkinya kecuali orang yang tawadu. Jadi orang yang tawadu cenderung jarang punya haters ya. Orang yang tawadu cenderung jarang pendengki ya. Kenapa? Dia mau orang nggak pernah ninggi ya. Mau dimiskin mau dikaya begitu aja, nunduk aja. Bagaimana Pak Handi? Iya saya mah terserah Ustadz aja gitu. Kadang kan orang gitu, dari mulai miskin nunduk, punya duit, wah kuncinya dibanting, HP, wah iPhone 12, Samsung 25, sebelah kiri kunci, Force, yes. Kalau jalan megang kunci sama dompet kan gitu ya. Terus orang kaya nih kalau jalan megang kunci sama kanan megang kunci, kiri megang dompet tuh. Kuncinya 2 lagi. Ternyata tukang kunci, Ya, berubah nggak orang? Kalau kayak berubah ya, dari penampilannya berubah. Nih misal contoh anak Risma pergi ke luar negeri kerja di Arab, oh gajinya beda, sebulan 10 juta lebih malah. Di sini gaji berapa? 3 juta, di Arab 15 juta. Pulang bagaimana? Oh lain.
Jangan udah nggak begini dan begini, menonjolkan dada udah. tolong ini tolong, gitu aja. Yang begini nih banyak pendengkinya tuh, makanya jadi orang tawadu aja udah. Ya. Mau kaya mau miskin udah, iya. Begini aja udah tuh. Baju gini nggak, begini aja udah. Ya. Jelas. Jadi kalau pengen aman kita punya nikmat, jadilah orang apa? Tawadu. Ya. Dulu saya ngaji itu, belajar. Ya. Terus saya emang orangnya suka iseng gitu. Jadi kalau ada orang sombong, aneh sombongin. Karena kata Rasul dalam hadisnya, at-tawadu lil at-takabbur lil mutakabbir sedekah. Berlaku sombong kepada orang sombong sedekah gitu ya. Jadi kalau ada orang belagu nih, orang sombong, sombongin lagi. Dulu. Jadi kalau ada orang ngomong, "Weh, ini begini loh, begini." Aneh sombongin. Lo sok tahu aja lo. Ilmu lo nggak seberapa, dulu kan sombong sama orang sombong. Biar ngapa? Biar orang yang sombong malu, akhirnya tunduk, nggak sombong lagi. Begitu. Cuman salah cara saya. Mungkin kesombongan itu ngikut di hati saya. Sehingga apa? Ini orang nilai saya sombong. Wah, ini orang belagu banget nih orang nih. Tuh. Ya. Wah, mulai tuh masalah datang tuh. Ya. Nah, jadi kembali lagi, mutawadi ahsan. Ya. Tawadu lebih bagus sudah gitu. Ya. Tawadu lebih bagus. Kalau ada orang sombong gimana? Udah tinggal aja udah. Tinggal. Karena sejatinya orang yang sombong nggak ada yang suka. Nggak perlu ente jatuhkan, orang lain pun akan menghindar dari orang yang sombong. Nggak perlu dijatuhin. Gitu. Ini pengalaman saya ya. Jadi kalau ente dengar ada kalimat sombong ame orang sombong sodakoh, ane bilangin jangan gitu. Ya. Karena dampaknya bisa buruk. Gitu. Dampaknya bisa buruk. Kecuali ada kecualinya. Ini di medan forum besar. Ada orang salah dan salahnya fatal. Kalau nggak dikasih tahu bisa sesat nih umat. Nah boleh itu, ya boleh ente jelaskan di halayak ramai, boleh silahkan. Tuh ya. Kalau memang seandainya kalau nggak dikasih tahu sesat. Contoh, ada seorang guru agama di sekolah bilang gini, ente nggak punya pacar gitu. Ini guru sekolah yang ngomong. Kata muridnya, nggak punya Pak Guru, cari dong gitu ya. Masa Ustadz nyuruh pacaran, kan lucu ya. Ini bener apa enggak? Enggak bener, wajib dikasih tahu, wajib dibilangin tuh ya. Nah jadi begitu, kembali lagi ya, kalau kita baca hadis begitu jangan sampai salah pengamalannya, tetap tawadu lebih ahsan ya. Kembali lagi, orang yang punya nikmat pasti ada pendengkinya ya. Dan yang selamat hanyalah orang-orang yang tawadu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga kita semua yang hadir mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan buat para donatur kita, para yang menyumbang, para yang membantu majelis, mudah-mudahan hartanya tambahkan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah balas dengan balasan yang terbaik. Kita doakan juga buat semua para jamaah yang sedang sekolah, yang sedang ujian, yang sedang belajar, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, ilmu yang manfaat. Kita semua mati husnul khatimah ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة بكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا تعرفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حبا
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سليم صلى وسلم ربي عليه عاد الحبيب وآله وصحبه عداد تشصبه والحمد لله في البادئ والتنهي والحمد لله في البادئ والتنهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.